Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Pada kesempatan kali ini akan menjawab dari pertanyaan di kolom komentar. Itu saya lupa yang nanya siapa. Jadi beliau menanyakan obat busuk batang pada tanaman cabai. Dan sering terjadi ternyata di lahannya. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya Sobat Nandur. Kita bahas untuk penyebab busuk batang terlebih dahulu pada tanaman cabai. Oke, untuk di poin pertama kita bahas dulu penyebabnya supaya tahu ya teman-teman semuanya sebelum kita menginjak ke obat untuk busuk batangnya. Untuk penyebab kebanyakan busuk batang itu terjadi karena adanya serangan jamur. Jadi karena ada serangan jamur yang menyerang tanaman cabai rawit kita sehingga mengakibatkan busuk batang. Nah, serangan jamur ini juga diakibatkan oleh overdosis pupuk nitrogen. Jadi, overdosis pupuk nitrogen dapat menyebabkan jamur berkembang biak secara pesat pada tanaman cabai kita sehingga menyebabkan busuk batang. Yang ketiga yaitu kelembapan. Ini biasanya terjadi pada musim hujan dengan tingkat kelembapan tinggi pada lahan kita yang bisa menyebabkan busuk batang. Nah, untuk yang keempat, itu adalah kohe atau kompos yang kurang terfermentasi sempurna sehingga bisa menyebabkan atau menjadi wadah bagi jamur-jamur untuk menyerang tanaman cabai rawit kita. Setidaknya empat ini adalah poin yang perlu teman-teman perhatikan karena penyebabnya terjadinya busuk batang bisa terjadi karena serangan jamur, overdosis pupuk nitrogen, terus tingkat kelembapan. Yang keempat adalah kohe ataupun kompos yang belum terfermentasi secara sempurna sudah kita aplikasikan ke tanaman cabai rawit kita. Oke, lanjut teman-teman pada poin kedua yaitu bagaimana cara mencegah supaya busuk batang ini tidak terjadi pada tanaman cabai rawit kita. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu pemupukan yang seimbang. Pemupukan yang seimbang ini berhubungan dengan unsur hara yang kita aplikasikan ke tanaman. Contohnya seperti pupuk nitrogen, pupuk fosfat, pupuk kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Jadi harus seimbang ya teman-teman ketika melakukan pemupukan. Memang untuk unsur hara itu yang paling dibutuhkan adalah nitrogen untuk fotosintesis dan lain sebagainya. Namun perhatikan juga bagaimana kita mengaplikasikan pupuk fosfat dan kalium ataupun kalsium yang bisa menunjang pertumbuhan tanaman cabai rawit kita sehingga tidak mudah terserang oleh jamur yang mengakibatkan terjadinya busuk batang. Nah, yang kedua ini berhubungan dengan pH tanah. pH tanah normal ini biasanya di angka 6,5 sampai dengan 7 lebih. Nah, untuk teman-teman yang pH tanahnya masih di bawah 6,5 sebaiknya segera naikkan dengan cara mengocor asam humat dan rendaman air kapur dolomit ataupun abu pembakaran. Rendaman abu pembakaran itu bisa menaikkan pH tanah. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya silahkan simak di video sebelumnya. Saya sudah membahas tentang bagaimana cara menaikkan pH tanah. Jadi untuk pH tanahnya harus segera kita naikkan supaya tidak terjadi busuk batang. Nah, yang keempat yaitu kelembapan. Kelembapan ini berhubungan dengan jarak tanam. Jadi teman-teman yang tanamnya terlalu rapat itu bisa mengakibatkan busuk batang sehingga kita perlu merenggangkan lagi jaraknya entah itu 40 senti, entah itu 50 senti ataupun 60 senti. Kita sesuaikan supaya kelembapan tanah itu tidak berlebihan dan kelembapan ini berhubungan juga dengan tinggi dari gulutan sehingga tidak terjadi genangan air ketika musim hujan. Nah, yang keempat yaitu spray fungisida. Fungisida ini untuk pencegahan cukup memakai fungisida kontak. Nah, masih banyak yang bertanya fungisida kontak ini seperti apa, Mas? Nah, fungisida kontak itu biasanya seperti antrakol, seperti ditan, seperti dakonil. Nah, itu perlu kita spraykan sebagai bentuk dari pencegahan. Jadi kalau untuk mencegah itu cukup memakai fungisida kontak, tidak perlu yang sistemik. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke poin ketiga yaitu obat busuk batang tanaman cabai. Nah, kita bahas yang pertama yaitu fungisida sistemik. Fungisida sistemik ini adalah fungisida yang dapat melindungi tanaman atau menyembuhkan tanaman itu
dari dalam, dia bekerjanya secara sistemik, itulah yang dimaksud dengan fungisida sistemik. Nah, untuk fungisidanya apa saja, yuk simak berikut ini. Oke teman-teman, untuk fungisidanya yang pertama yaitu Cabriotop, untuk mengatasi busuk batang pada tanaman cabai. Cabriotop itu menurut saya sendiri dan pengalaman saya adalah salah satu fungisida unggulan untuk mengatasi, busuk batang, dengan bahan aktif yaitu Pyraclostrobin sebanyak 50% dan, metiramnya itu kalau nggak salah 55%. Nanti saya tampilkan, gambarnya di video ini. Dan yang kedua yaitu Simoxil, bahan aktifnya itu adalah, Simoxanil sebanyak, 75%. Nah, Simoxil 50 WP ini juga menjadi salah satu fungisida yang, saya rekomendasikan untuk mengatasi busuk batang. Nah, yang kedua yaitu Amistartop. Nah, untuk Amistartop ini pasti teman-teman sering mendengarnya dan kebanyakan petani sudah pasti tahu. Kalau Simoxil sama Cabriotop ini mungkin masih jarang ya yang tahu, mungkin. Tapi kalau Amistartop semuanya tahu, sudah, terpercaya sebagai, fungisida yang dapat mengatasi busuk batang. Nah, sebelum kita lanjutkan ke videonya, kita bahas dulu tentang fungisida kontak. Nah, lanjut teman-teman, untuk fungisida kontaknya yang saya rekomendasikan juga ada 3 bahan yaitu Ditan, Daconil, dan Antrakol. Untuk Ditan ini bahan aktifnya Mancozeb. Teman-teman bisa mencari merek dagang lain, bukan, cuma Ditan maksudnya. Jadi merek dagangnya bebas, yang penting bahan aktifnya adalah, Mancozeb ya. Jadi bahan aktifnya yang penting adalah Mancozeb dan Daconil ini sangat ampuh untuk mengendalikan busuk batang. Nanti pilih salah satu ya teman-teman untuk racikannya. Untuk Daconil itu memiliki atau mengandung bahan aktif, Chlorothalonil ya, sebanyak 75%. Kalau Ditan ini, 80%, sedangkan kalau Antrakol ini bahan aktifnya yaitu Probinef sebanyak 70%. Nah, kita lanjutkan bagaimana cara meraciknya dan, cara merollingnya. Oke teman-teman, untuk racikan pertama, yang bisa teman-teman, pakai yaitu memakai Cabriotop dengan fungisida kontak Ditan, Daconil, Antrakol. Nah, untuk fungisida 3 ini, fungisida kontak ini bisa pilih salah satu. Jadi, tidak usah mencampurkan, semuanya ya teman-teman, nanti malah over fungisida yang dapat meracuni tanaman. Jadi bisa memakai Cabriotop dan Ditan atau Daconil atau Antrakol, silahkan pilih salah satu. Boleh memakai Ditan saja, boleh memakai Daconil saja, atau hanya boleh memakai, Antrakol saja. Intinya dicampur dengan Cabriotop. Ini, racikan yang, sangat ampuh untuk mengatasi busuk batang. Oke lanjut teman-teman, pada racikan kedua yang bisa teman-teman pakai yaitu bisa memakai Simoxil, fungisida sistemiknya, dan fungisida kontaknya silahkan pilih salah satu antara Ditan, Daconil, dan Antrakol. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman yang kalau memang sudah memakai Cabriotop tidak bisa atau tidak mempan, silahkan memakai, Simoxil ini sebagai solusinya untuk racikan penyepraian menangani busuk batang. Nah, biasanya kan teman-teman ada yang bilang, "Bang, untuk di lahan saya Cabriotop itu tidak mempan." Nah, solusinya adalah memakai bahan aktif lain yang, grupnya berbeda untuk menangani busuk batang ini, contohnya seperti Simoxil. Oke lanjut teman-teman, pada racikan ketiga yang bisa dipakai yaitu memakai fungisida sistemik Amistartop yang dimix dengan Ditan, Daconil, ataupun Antrakol. Ini pilih pilih salah satu ya, sama dengan, 2 racikan sebelumnya. Jadi cukup pilih salah satu untuk fungisida kontaknya ini. Bisa memakai Ditan, bisa memakai Daconil, ataupun bisa memakai Antrakol. Ini juga bisa menjadi opsi buat teman-teman dalam penanganan busuk batang. Nah, kita lanjutkan untuk rollingannya. Jadi rollingan itu apa Bang? Rollingan itu adalah, bahan aktif sistemiknya ini ataupun fungisidanya kita rolling dengan, bahan aktif yang lain ketika di penyepraian berikutnya. Itu adalah salah satu cara untuk menangani busuk batang yang membandel atau, kurang maksimal ketika kita melakukan penyepraian dengan hanya bahan aktif, fungisida sistemik satu kali saja. Oke. Oke lanjut teman-teman, untuk rollingannya kita bisa memakai racikan pertama setelah 2 kali spray, kita bisa tutup dengan, racikan kedua di spray ketiganya. Itu salah satu cara yang sering saya terapkan ketika sudah menyepray,
racikan yang pertama dilanjutkan dengan bahan aktif sistemik yang berbeda di penyepraian ketiganya. Nah, itu untuk mengatasi, busuk batang yang membandel. Nah, untuk racikan yang selanjutnya yang saya rekomendasikan yaitu racikan kedua. Jadi racikan kedua dikombinasikan dengan racikan ketiga. Itu salah satu opsi juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memakai Simoxanil di racikan kedua, yaitu di racikan setelah 2 kali penyepraian bisa memakai, racikan ketiga sebagai penutup dalam penyepraian. Biasanya dengan racikan seperti ini atau dengan rollingan seperti ini, busuk batang itu cepat sekali teratasi ataupun cepat berhenti. Oke teman-teman, itulah, racikan ataupun rollingan sekaligus fungisidanya yang bisa teman-teman, gunakan ya. Kalau memang ada yang, tidak jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sebelum sebelum meninggalkan video ini, teman-teman sebaiknya, mendengarkan catatan yang perlu teman-teman lakukan. Jadi fungisida sistemik dan kontak tersebut kita spraykan sebanyak 3 kali penyepraian. Itu biasanya sudah berhenti, ya. Setelah 3 kali penyepraian ini dan, busuk batangnya sudah berhenti, kita bisa melakukan pemupukan. Jadi, kita bisa melakukan pemupukan dengan catatan pupuknya itu adalah pupuk yang seimbang. Baiknya itu dipupuk via spray dan via kocor. Jadi dikombinasikan antara pupuk kocor dan pupuk spray. Untuk pemupukannya pada tanaman cabai rawit silahkan teman-teman, tonton di video sebelumnya. Sudah saya bahas tentang, pemupukan pada tanaman cabai rawit. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian saja dari saya. Jika memang ada yang belum dimengerti silahkan, tinggalkan pertanyaan, teman-teman di kolom komentar. Saya mohon maaf untuk teman-teman yang, masih belum pertanyaannya, yang masih, belum saya buatkan videonya untuk teman-teman yang menanyakan tentang, Bang, bahas tentang ini Bang." Nah, gini ya teman-teman, jadi, waktunya tuh sangat terbatas, saya bisa membuat video itu hanya pada malam hari. Kalau siang harinya saya ada kegiatan lain selain bertani. Jadi kadang tidak bisa, ke lahan itu setiap hari. Meskipun bisa ke lahan itu waktunya sangat mepet, jadi saya harus merawat tanaman sehingga tidak memungkinkan untuk membuat video. Ini salah satu teman kita ada juga yang berkomentar, "Bang, kenapa tidak membuat video di lahan lagi?" Alasannya seperti itu, karena ada kegiatan lain dan kalau di lahan itu waktunya terbatas dan cuma bisanya malam hari. Tidak mungkin juga saya ke lahan itu pada malam hari. Oke, semoga teman-teman paham dan semoga teman-teman bisa memaklumi. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.